Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Berjumpa kembali pada video pembelajaran matematika. Pada kali ini akan dibahas bagaimana caranya menggambar grafik fungsi kuadrat. Sebelum saya mulai pembahasannya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar terus bisa update video-video pembelajaran berikutnya. Oke, kita simak bersama. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, saya tuliskan dulu pada fungsi kuadrat itu bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Jadi, langkah pertama yaitu menentukan nilai dari A, dia lebih dari 0 atau kurang dari 0. Jika A-nya lebih dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas atau menghadap ke atas. Jika A-nya kurang dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah. Jadi misalkan saya gambarkan di sini, misalkan nilai A-nya lebih dari 0, maka kurvanya menghadap ke atas atau terbuka ke atas. Jika A-nya kurang dari 0, maka kurvanya menghadap ke bawah. Selanjutnya, setelah menentukan nilai A-nya, tentukan juga nilai diskriminannya. Tentunya adik-adik sudah tahu pada pelajaran sebelumnya bahwa diskriminan itu sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Tentunya A, B, dan C-nya diperoleh dari koefisien dan konstanta dari bentuk umum persamaan kuadrat. Setelah menentukan diskriminan, yang ketiga adalah menentukan titik potong terhadap sumbu X. Dengan kita asumsikan Y-nya sama dengan 0. Setelah itu, tentukan nilai atau tentukan titik potong terhadap sumbu Y-nya. Di sini nilai X-nya kita tentukan X sama dengan 0. Setelah itu, yang kelima, menentukan titik balik atau titik puncaknya. Nah, rumus titik balik atau titik puncaknya di sini adalah min B per 2A. Ini sebagai sumbu simetri, koma negatif D atau min D per 4A. Ini sebagai nilai optimumnya. Nilai maksimum atau minimumnya di sini. Baru kita bisa menggambarkan grafik fungsi kuadrat yang akan kita gambarkan. Oke, kita coba latihan soal untuk menggambar sebuah grafik fungsi kuadrat. Oke adik-adik, untuk soal yang pertama, di sini diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, langkah pertama adalah tentukan dulu nilai A-nya. Di sini nilai A-nya sama dengan 1, artinya A lebih dari 0. Maka grafik fungsinya menghadap ke atas atau terbuka ke atas. Saya lanjutkan untuk menentukan nilai B-nya, yaitu negatif 2. Dan nilai C-nya adalah negatif 8. Yang kedua, kita menentukan nilai diskriminan dari fungsi kuadrat di atas, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Yaitu sama dengan B-nya negatif 2 dikuadratkan, yaitu 4. Dikurangi 4 kali A kali C. 4 kali 1, 4 dikalikan negatif 8. Jadi di sini menjadi positif 32. Maka nilai diskriminannya adalah 36. Yang ketiga, kita menentukan titik potong terhadap sumbu X dengan Y-nya tentunya sama dengan 0. Sehingga grafik persamaan fungsi kuadratnya
Oke, selanjutnya yang ketiga, kita menentukan titik potong. Saya tulis tipot di sini terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X, tentunya nilai Y-nya sama dengan 0. Sehingga akan diperoleh X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi X kurangi 4 dikalikan X ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 2. Sehingga dari dua nilai X ini diperoleh dua titik, yaitu titik negatif 2,0 dan titik 4,0. Selanjutnya yang keempat, kita tentukan titik potong atau tipot terhadap sumbu Y dengan X sama dengan 0. Karena X-nya sama dengan 0, maka Y akan sama dengan 0 dikurangi 2 kali 0 juga 0 dikurangi 8. Sehingga Y-nya akan sama dengan negatif 8. Sehingga titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0, negatif 8. Selanjutnya langkah kelima, kita tentukan dulu titik baliknya atau juga disebut dengan titik puncak. Itu tadi sudah dijelaskan bahwa titik balik itu adalah negatif B per 2A, negatif D per 4A. Maka saya tuliskan di sini negatif B-nya adalah di sini negatif 2. Negatif 2 dibagi dengan 2 kali A. A-nya 1, berarti 2 kali 1 adalah 2. Negatif diskriminannya adalah 36, sudah kita tentukan tadi di awal. Dibagi dengan 4A. 4 kali A, 4 kali 1 adalah 4. Maka titik baliknya adalah 1, negatif 9. Oke, langkah yang terakhir adalah menggambar grafik fungsi kuadratnya dari titik-titik yang sudah kita tentukan tadi. Saya gambarkan dulu sumbu Y-nya. Kita buat kira-kira seperti ini untuk sumbu X. Nah, kita ketahui tadi titik potong terhadap sumbu X adalah negatif 2,0. Misal saya letakkan di sini negatif 2. Dan satunya lagi adalah 4,0. Ini misalkan 2, di sini 4. Selanjutnya adalah titik potong terhadap ini sudah kita gambarkan, kita kira-kira di sini. Selanjutnya adalah titik potong terhadap sumbu Y-nya yaitu 0, negatif 8. 0, negatif 8. Saya kira-kira di sinilah misalkan. Ini titik potong terhadap sumbu Y-nya. Dan satu lagi adalah titik baliknya. 1, negatif 9. Misalkan di sini negatif 9. Nah, sini adalah titiknya. Dan ini juga merupakan sumbu simetri. Sumbu simetri. Garis ini adalah titik puncaknya. Kita buat satu buah titik lagi yang merupakan pencerminan dari titik potong terhadap sumbu Y. Karena di sini negatif 0, negatif 8, maka hasil pencerminannya di sini terletak di 2, negatif 8. Nah, jaraknya masing-masing 1. Ini jaraknya ke 1, dan cermin ke sini juga 1. Nah, dari kelima titik ini baru kita hubungkan yang nantinya akan menjadi sebuah kurva yang terbuka ke atas, sehingga ini merupakan kurva dari X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Ya, maaf, ini simetri. Oke, itu untuk fungsi atau grafik fungsi kuadrat yang pertama.
Kita lanjut dengan contoh grafik fungsi kuadrat yang kedua. Di sini saya buat sebuah fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan 4x kuadrat dikurangi 2x ditambah 9. Maka yang pertama sama, kita tentukan nilai A-nya. A-nya adalah 4. Karena lebih dari 1, maka kurva ini juga menghadap atau terbuka ke atas. Kita lanjut, B-nya adalah negatif 12 dan C-nya adalah 9. Yang kedua, nilai diskriminannya kita tentukan. Diskriminannya sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. B-nya di sini adalah negatif 12. Negatif 12 dikuadratkan adalah 144 dikurangi dengan 4 kali 4 kali 9. Maka nilainya adalah 144 dikurangi 144. Nilainya adalah 0. Karena diskriminan sama dengan 0, maka kurva hanya berpotongan dengan sumbu X di satu titik saja. Kita buktikan dengan cara memfaktorkan dari fungsi kuadrat tersebut. Saya tuliskan di sini, menentukan titik potong terhadap sumbu X. Yaitu Y-nya sama dengan 0, maka 4x kuadrat dikurangi 12x ditambah 9 sama dengan 0. Jika kita faktorkan akan menjadi 2x dikurangi 3 dikalikan 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Karena dua faktor ini bernilai sama, maka cukup satu saja yang kita tuliskan, yaitu 2x sama dengan 3, maka x-nya sama dengan 3/2. Sehingga titik potong terhadap sumbu x-nya adalah 3/2,0. Yang selanjutnya, yang keempat, titik potong terhadap sumbu Y dengan X sama dengan 0, maka Y akan sama dengan yang bervariabel X disubstitusi nilai 0, maka akan menjadi 0 dikurangi 0 ditambah 9, yaitu Y akan sama dengan 9. Sehingga titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,9. Nah, untuk titik baliknya, titik balik jika nilai diskriminan sama dengan 0, maka titik balik akan sama dengan titik potong terhadap sumbu X-nya. Jadi, adik-adik perlu mencari dengan rumus yang sudah saya jelaskan di grafik yang pertama, atau tinggal menuliskan bahwa titik balik itu juga bernilai 3/2,0. Karena diskriminannya 0, sehingga titik potong terhadap sumbu X-nya juga sebagai titik balik dari grafik fungsi kuadrat tersebut. Langkah ke-6, kita akan menggambarkan grafiknya. Jadi saya buat dulu sumbu Y dan sumbu X-nya. Jadi ada dua buah titik yang diketahui di sini, 3/2,0 dan 0,9. Yang pertama saya buat 3/2 artinya 1/2 di sini. Dan 0,9 titik potong terhadap sumbu Y. Kira-kira di sini. Kita tarik garis lurus yang merupakan sumbu simetrinya, yaitu di X sama dengan 3/2. Satu lagi titik yang kita tentukan, dari sini jaraknya 1/2, maka pencerminan dari titik dari sumbu Y-nya ini kita tentukan juga di sini, kira-kira di sini, maka dia ada di titik 3,0.
Nah, dari ketiga titik ini kita hubungkan titik-titiknya sehingga membuat sebuah kurva yang juga menghadap ke atas atau terbuka ke atas. Ini adalah kurva dari fx sama dengan 4x kuadrat dikurangi 12x plus 9. Oke adik-adik, itu untuk contoh menggambar grafik yang pada fungsi kuadrat yang kedua. Oke adik-adik, ini contoh kedua dalam menggambar grafik fungsi kuadrat. Oke, contoh ketiga untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama tadi adalah grafik fungsi kuadrat yang diskriminannya lebih dari 0. Yang kedua, diskriminannya sama dengan 0. Nah, ini saya buat fungsi kuadrat yang diskriminannya insya Allah kurang dari 0. Kita coba tentukan. Yang pertama, kita tentukan dulu atau kita tulis dulu nilai A-nya, yaitu sama dengan negatif 1. B-nya sama dengan 4. C-nya sama dengan negatif 5. Oke, yang kedua, kita tentukan dulu nilai diskriminannya, yaitu B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. B-nya adalah 4, berarti 4 kuadrat adalah 16, dikurangi 4 kali negatif 1, dikalikan negatif 5. Maka kalau kita hitung ini akan menjadi 20. Sehingga nilai diskriminannya adalah negatif 4. Nah, maka jika nilai diskriminan di sini negatif, maka grafik fungsi kuadrat ini tidak berpotongan dengan sumbu X. Artinya bisa berada di atas sumbu X atau di bawahnya sumbu X. Jadi kita tidak perlu lagi mencari titik potong terhadap sumbu X. Yang kita cari adalah titik potong atau titik terhadap sumbu Y-nya saja. Dengan X sama dengan 0. Sehingga Y sama dengan 0 kuadrat 0 plus 0 dikurangi 5. Y-nya akan sama dengan negatif 5. Maka titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0, negatif 5. Berikutnya kita tentukan titik baliknya atau titik puncaknya. Titik balik atau titik puncak sama cara menghitungnya, negatif B per 2A dikurangi negatif D per 4A. Sehingga di sini saya tuliskan negatif B-nya adalah 4 per 2A. 2 kali negatif 1 adalah negatif 2, negatif D-nya adalah negatif 4 per 4 dikalikan negatif 1. Negatif 4 juga. Sehingga titik baliknya di sini negatif dengan negatif jadi positif, yaitu 2, positif, negatif berarti negatif 1. Itu yang merupakan titik balik atau titik puncaknya. Sehingga langkah yang terakhir tinggal kita gambarkan grafik fungsi kuadratnya dari dua buah titik yang sudah diketahui. Jadi saya buat dulu sumbu Y-nya, selanjutnya sumbu X. Kira-kira seperti ini. Titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0, negatif 5. Misalkan saya tempatkan di sini negatif 5 dan titik baliknya adalah 2, negatif 1. Misalkan 2 di sini negatif 1. Nah, misalkan di sini ini merupakan titik puncak. Hati-hati di sini A-nya adalah negatif 1. Berarti kurva menghadap ke bawah atau terbuka ke bawah, tidak ke atas. Sama untuk mempermudah, kita dari titik puncak kita buat garis lurus, garis tegak. Ini yang merupakan sumbu simetri.
Langkah bantuannya yang berikutnya adalah membuat titik yang hasil pencerminan dari titik potong terhadap sumbu Y. Di sini adalah 2, maka di sini titiknya terletak di 4,-5. Ini titik bantunya. Sehingga di saat kita gambarkan atau kita hubungkan titik-titiknya, akan diperoleh kurva yang menghadap ke bawah. Demikian untuk gambar grafik fungsi kuadrat yang ketiga. Demikian adik-adik penjelasan tentang cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa ya, subscribe dan nyalakan loncengnya agar terus update video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.